Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersamaku Adi Mananya Putri dari kelas 12B. Hari ini aku akan membuat video pengayaan matematika. Aku akan membahas tentang busur dan jaring lingkaran. Yuk langsung aja kita ke materinya. Oke teman-teman, kita ngebahas busur dan jaring lingkaran. Kalian tahu nggak sih apa itu lingkaran? Nah, pastinya kalian tahu kan? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik-titik tertentu yang disebut titik pusat. Kalian pasti tahu titik pusat kan yang mana? Titik yang tengah. Nah, pada jenjang sebelumnya, kalian pasti pernah mempelajari elemen-elemen lingkaran seperti garis, ruas garis, berupa daerah, dan berupa sudut. Nah, sekarang kita akan mengingat kembali tentang busur, tali busur, dan sudut pusat. Langsung aja teman-teman. Nah, pertama, busur. Busur merupakan contoh elemen lingkaran yang berupa garis. Busur lingkaran adalah sebuah garis lengkung yang berimpit dengan lingkaran. Jika kita memiliki sebuah kawat berbentuk lingkaran, kemudian kita bagi kawat lingkaran tersebut menjadi 3, maka masing-masing lengkungan yang terbentuk merupakan busur lingkaran. Nah, ciri-cirinya apa sih? Nah, ciri-cirinya itu yang pertama berupa garis lengkung atau kurva, kedua garis lengkung berimpit dengan lingkaran, ketiga jika panjang garis lengkungnya kurang dari setengah keliling lingkaran disebut dengan busur minor, keempat jika panjang garis lengkungnya lebih dari setengah keliling lingkaran maka disebut busur mayor, dan yang kelima jika panjang garis lengkungnya sama dengan setengah keliling lingkaran disebut dengan setengah lingkaran. Nah, ini ada contoh busur, kalian bisa lihat. Nah, kalau yang kayak yang sekecil itu, yang di dalam garis yang nggak putus-putus, itu namanya garis minor. Nah, yang di bawahnya, yang kedua, pokoknya yang bukan di garis putus-putus, itu namanya mayor, busur mayor. Sorry, bukan garis tapi busur mayor dan busur minor yang tadi. Nah, kan ada juga yang setengah, itu namanya setengah lingkaran. Langsung lagi lanjut ke tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Panjang tali busur bergantung pada sudut pusat yang menghadapnya. Nah, ciri-cirinya itu ada dua. Yang pertama berupa ruas garis, dan ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran. Ada contohnya lagi, ini kalian bisa lihat. Contohnya itu dia di garis A, dari titik A ke titik B. Itu namanya tali busur. Ada contoh lagi, ini yang kedua dan yang ketiga. Nah, kalau ketiga ini sama kayak diameter. Kalian pasti tahu kan diameter, dia lurus panjang gitu. Tapi kalau jadi-jadi dia setengahnya dari diameter. Oke, lanjut ke sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Ciri-cirinya ada dua, yaitu kedua kaki sudutnya merupakan jari-jari lingkaran dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Ini ada contohnya juga, ada dua, ini sama ya teman-teman. Ini namanya sudut pusat. Sudut pusat itu kayak lengkungan gitu loh. Apa sih namanya? Dari di titik ini titik pusat nih. Terus ini ada garis, ini ada garis. Ini kan contoh ada terus kayak itu namanya sudut pusat. Lanjut, ada hubungan. Ini selanjutnya ada hubungan antara sudut pusat dan busur lingkaran. Sebenarnya ini gampang-gampang sih. Kalian tahu kan lingkaran itu ada yang 60 derajat, seringnya ya 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 180 derajat, 270 derajat, ya kayak gitu. Nah, ini tuh ada, jadi ada perbandingan besar sudut kotak yang tengah ya, ada perbandingan besar sudut pusat A dengan 360 derajat atau A per 360 derajat. Contohnya kita ambil 60 derajat, itu langsung aja 60 derajat per 360 derajat menghasilkan 1 per 6. Nah, di kotak yang terakhir itu ada perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran, atau panjang busur per keliling lingkaran, yang hasilnya sama 1 per 6. Itu kalau 60 derajat. Dan seterusnya kalian bisa lihat sendiri, itu kan ada 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Dan tanya kenapa 360 derajat? Karena lingkaran itu 360 derajat. Lanjut, berdasarkan tabel yang tadi, diketahui bahwa perbandingan besar sudut pusat di hadapan busur A dengan sudut penuh 360 derajat sama dengan perbandingan panjang busur dengan keliling lingkaran. Nah, perbandingan itu bisa ditulis kayak gini. Yang pertama, ada sudut pusat per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Yang kedua, ada panjang busur per keliling lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Atau satu lagi, panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Nah, jika A merupakan besar sudut pusat di hadapan busur dan R merupakan panjang jari-jari lingkaran, maka diperoleh rumus menghitung panjang busur lingkarannya kayak gini. Panjang busur sama dengan A per 360 derajat dikali 2πr. Kalian tahu kan 2πr itu apa? Rumus keliling lingkaran.
Lanjut teman-teman, kalian jangan pusing ya dengan rumus-rumus yang teori gini. Nanti kalau dikerjain juga gampang. Nanti akan ada contoh soalnya di akhir video. Oke, selanjutnya ada juring lingkaran. Juring merupakan elemen lingkaran yang berupa daerah atau luasan. Juring lingkaran adalah daerah tertutup yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang menghubungkannya. Ciri-cirinya itu ada berupa suatu daerah pada lingkaran, daerah dibatasi oleh satu busur dan dua jari-jari lingkaran, dan yang terakhir, titik ujung busur lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran. Lanjut, juring yang luasnya kurang dari setengah lingkaran disebut juring minor. Juring yang luasnya lebih dari setengah lingkaran disebut juring mayor. Juring yang luasnya sama dengan setengah lingkaran disebut setengah lingkaran. Dan jika tidak disebutkan jenis juringnya, maka yang dimaksud adalah juring minor. Nah, contoh juringnya tuh kayak gini. Kalian bisa lihat, sebenarnya sama aja. Terus kan ada tulisan daerah di raster itu kayak daerah di arsir gitu loh. Tadi kan kita ngomong minor, mayor, dan setengah. Ya udah, yang kalian bikin adalah kalau minor tuh yang kecil, mayor tuh yang gede, dan setengah beneran setengah gitu. Kalian bisa lihat dari contoh yang pertama, ini ada contoh kedua dan ketiga, sama aja. Lalu ini ada hubungan antara sudut pusat dan juring lingkaran. Sebenarnya tadi kan kita juga udah pernah ngebahas tentang hubungan atau kaitan sudut pusat juga ya kalau nggak salah, sama sudut pusat dan kalau tadi sudut pusat dan busur lingkaran. Nah, kalau sekarang sudut pusat dan juring lingkaran. Sama aja teman-teman, sama-sama, cuman yang di kotak terakhir itu luas juring per luas lingkaran. Beda kan? Beda di situ. Sama aja 60 derajat, 90 derajat, 120, 180, 270. Itu kayak ambil 60 derajat. 60 derajat per 360 derajat sebenarnya 1/6. Sama kalau yang ujung kanan kotaknya itu juga 1/6 juga. Pokoknya sama di sini. Lanjut aja ya. Kalian bisa lihat kotaknya. Nah, berdasarkan tabel yang tadi juga diketahui bahwa perbandingan besar sudut pusat A dengan sudut penuh 360 derajat sama dengan perbandingan luas juring dengan luas lingkaran. Nah, bisa ditulisnya kayak gini. Sudut pusat per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Atau yang kedua, luas juring per luas lingkaran sama dengan sudut pusat per 360 derajat. Dan yang ketiga, luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Tapi jika A merupakan besar sudut pusat juring dan R merupakan panjang jari-jari juring atau jari-jari lingkaran, maka diperoleh rumus menghitung luas juring lingkaran itu kayak gini. Luas juring sama dengan A per 360 derajat kali pi R kuadrat. Katakan pi R kuadrat rumusnya apa? Luas lingkaran. Lanjut, panjang busur dan luas juring. Nah, kan itu dikasih tahu ada gambar lingkaran, terus terdapat busur AB, sudut pusatnya A, dan juring AOB. Nah, persamaannya tuh kayak gini. Panjang busur AB sama dengan A per 360 derajat dikali keliling lingkaran O. Nah, yang kedua, itu penulisannya ya. Yang kedua juga ada panjang busur AB per keliling lingkaran O sama dengan A per 360 derajat. Kalau nyari luas juringnya, itu luas juring AOB sama dengan A per 360 derajat dikali luas lingkaran O. Atau juga bisa kayak luas juring AOB per luas lingkaran O sama dengan A per 360 derajat. Nah, diperoleh nilai perbandingan sudut pusat dan sudut satu putaran, panjang busur dan keliling lingkaran, serta luas juring lingkaran dan luas lingkaran sebagai berikut. Sudut pusat per sudut satu putaran dikali panjang busur sama dengan panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Cukup panjang, tapi insya Allah gampang. Nah, misalkan suatu lingkaran O memiliki panjang jari-jari R, jika pada lingkaran O tersebut terdapat juring AOB dan busur AB di hadapan sudut pusat A, maka hubungan panjang busur AB dengan luas juring AOB itu sebagai berikut, teman-teman. Yang pertama, panjang busur per keliling lingkaran sama dengan luas juring per luas lingkaran. Udah tuh, panjang busurnya AB per keliling lingkaran kan rumusnya 2πr sama dengan luas juring AOB per πr kuadrat. Itu rumus luas lingkaran. Terus panjang busur AB per 2R sama dengan luas juring AOB per R kuadrat. Lalu ada panjang busur AB per 2 sama dengan luas juring AOB per R. Lalu jadilah menjadi panjang busur AB per luas juring AOB sama dengan 2 per R. Gitu teman-teman.
Jadi, panjang busur dan luas juring dengan sudut pusat sama pada lingkaran berjari-jari R itu kayak gini. Kalau panjang busur sama dengan 2 per R dikali luas juring, dan luas juring sama dengan R per 2 kali panjang busur. Kita langsung aja masuk ke tembereng. Ini tulisannya tembereng ya teman, bukan temberang, itu tipe dikit. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan sebuah busur lingkaran di depan tali tersebut. Ciri-cirinya ada dua. Pertama, berupa daerah tertutup pada lingkaran. Yang kedua, dibatasi oleh satu busur dan tali busur lingkaran. Ada minor dan ada mayor. Tapi ini nggak ada setengah ya teman-teman. Rumus tembereng itu, nih kalian bisa lihat kan ada gambar, ada segitiga, dan juga ada temberengnya. Cari luas tembereng lingkaran tuh kayak gini. L sama dengan luas juring APB. APB itu yang apa ya namanya? APB ya, kalian bisa lihat ya di gambar ada ya, ada sudut APB dikurang luasnya luas segitiganya. Segitiga APB. Kalau yang tadi juring, yang ini segitiganya. Nah, luas juring itu kan A per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Terus dikurang 1 per 2 R kuadrat sin A. Nah, jadilah R kuadrat buka kurung A per 360 derajat dikali pi dikurang 1 per 2 sin A tutup kurung. Kayak gitu teman-teman rumusnya. Nah, kalian udah tahu kan tadi materi-materinya. Kalian bisa catat dulu, bisa pahamin dulu. Abis ini kita ada kuis. Yeay! Oke teman-teman, kita langsung aja ke kuisnya. Kuis atau contoh soal atau latihan soal teman-teman. Oke, pertanyaan pertama. Diketahui sebuah busur lingkaran dengan panjang jari-jari 10 cm dan besar sudut pusatnya adalah 60 derajat, tentukan panjang busur lingkaran tersebut. Aku kasih waktu kalian selama 10 detik untuk kalian ngerjain dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Oh ya, by the way ini PG ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tit. Habis waktunya. Ini udah PG teman-teman. Kalian cap-cup jangan, harus dihitung. Oke. Langsung aja ke pembahasannya. Oke, aku udah tulis pembahasannya itu kan cari panjang busur, ya kan? Berarti panjang busur sama dengan 60 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 3,14 dikali 10 sama dengan 1 per 6 dikali 62,8 yang hasilnya adalah 10,47. Jadi, panjang busur lingkaran tersebut adalah 10,47 cm. Siapa nih yang betul? Komen di bawah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan aku ada, jadi kalian tentukan panjang busur AB dari gambar berikut. Aku kasih waktu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalian bisa pause aja ya teman-teman. Oke, langsung kita ke pembahasannya. Pembahasannya kan tanya panjang busur lagi nih. Berarti 45 derajat per 360 derajat dikali 2 kali 22 per 7 kali 28. Yaitu 1 per 8 dikali 1 per 8 dikali 176 sama dengan 22. Jadi panjang busur AB adalah 22 cm. Siapa nih yang benar lagi? Lanjut ke pertanyaan ketiga dan keempat. Ini aku jadiin satu. Pertanyaan ketiga, diketahui suatu juring lingkaran mempunyai besar sudut 90 derajat jika panjang jari-jari lingkaran adalah 14 cm, tentukan luas juring tersebut. Itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, itu kan ada lingkaran O, ada gambar tuh teman-teman. Nah, ditanyanya hitunglah luas juring COD pada lingkaran O. Oke, langsung aja aku hitung. Aku kasih waktu 20 detik ya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalian bisa pause aja ya teman-teman, supaya waktunya lebih lama. Ini biar kita cepat aja. Kita langsung aja ke pembahasannya. Pembahasan nomor 3 tuh di sebelah kiri, itu A-nya kan 90 derajat, R-nya 40 derajat, 40 cm. Maka luas juringnya adalah A per 360 derajat dikali pi R kuadrat, sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 kali 14 kali 14. Sama dengan 1 per 4 kali 22 per 7 kali 14 kali 14, yang hasilnya 154. Jadi, luas juring tersebut adalah 154 cm kuadrat. Untuk nomor 4-nya,
A sama dengan 72 derajat, R sama dengan 20 cm, luas jaring sama dengan 72 derajat per 360 derajat kali 3,14 kali 20 kali 20 sama dengan 1/5 kali 1256 yang menghasilkan 251,2. Jadi luas jaring COD adalah 251,2 cm kuadrat. Lanjut ke pertanyaan 5 dan 6. Pertanyaan 5, panjang busur lingkaran yang membatasi juring dengan sudut pusat 120 derajat adalah 62,8. Hitunglah luas juring tersebut. Gunakan pi sama dengan 3,14. Nah, itu untuk nomor 5. Untuk nomor 6, perhatikan gambar berikut. Itu ada gambar. Diketahui besar sudut LOM adalah 70 derajat dan luas juring LOM adalah 44 cm kuadrat. Tentukan panjang busur LM. Oke, aku kasih waktu 20 detik. Kalian bisa post juga ya teman-teman. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pembahasannya. Seperti biasa, nomor 5 di sebelah kiri. Panjang busur sama dengan A per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Panjang busur kan udah diketahui 62,8, berarti sama dengan 120 derajat per 360 derajat dikali 2 PR. Tulis lagi teman-teman, 62,8 sama dengan 1/3 kali 2 kali 3,14. R-nya tetap tulis R karena yang tanya adalah R. Terus 62,8 dikali 3. 3-nya dari mana? Pindah dari 3 yang di bawah. Tadi kan 1/3, dan 3-nya pindah ke depan gitu. Sama dengan 6,28 R. Hitung 62,8 kali 3 kan 188,4 sama dengan 6,28 R. Nah, sekarang R yang dipindah. Jadi hasilnya 30. Tahu kan cara ngitungnya? Terus habis itu hitung luas juring. Luas juring sama dengan R per 2 dikali panjang busur. Panjang busurnya kan udah tahu. R udah tahu. Jadi 30 per 2 kali 62,8. Yang hasilnya 15 kali 62,8 yaitu 942. Jadi luas juring tersebut adalah 942 cm kuadrat. Lanjut ke nomor 6. Luas jaring LOM sama dengan 70 derajat per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Luas jaringnya udah tahu, 44 sama dengan 7/36 kali 22 per 7 kali R kuadrat. R yang ditanya lagi teman-teman. Sama kayak tadi persis, aku langsung singkat aja sampai ke 1584 sama dengan 22 R kuadrat. Karena itu R kuadrat, kita harus cari tahu R-nya dulu. R kuadratnya kan 72, tapi 72 itu nggak bisa bulat. Kalau bisa bulat contoh 36. 36 akar dari 36 kan 6. Nah, 72 ini nggak bisa. Jadi, yang bisa adalah akar dari 72 yaitu 6 akar 2. Lalu, kita masukkan rumus berikutnya. Panjang busur LM sama dengan 2 per R kali luas juring. Sama dengan 2 per 6 akar 2 kali 44. Sama dengan 88 per 6 akar 2 sama dengan 22 per 3 akar 2. Jadi, panjang busur LM adalah 22 per 3 akar 2 cm. Siapa yang betul? Komen di bawah. Lanjut ke soal terakhir. Perhatikan gambar berikut. Itu adalah gambar, teman-teman bisa perhatikan. Hitunglah luas tembereng yang diraster pada gambar. Yang diarsir, teman-teman. Aku kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung aja ke pembahasannya. Pembahasannya, luas jaring AOB sama dengan 90 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Sama dengan 1/4 kali 22 per 7 kali 7 kali 7, yaitu 38,5 cm kuadrat. Segitiga AOB kan segitiga siku-siku sama kaki. Maka luas segitiga AOB sama dengan 1/2 kali 7 kali 7 sama dengan 24,5 cm kuadrat. Nah, lalu luas tembereng sama dengan luas juring AOB dikurang luas segitiga AOB. Kan udah diketahui semua nih ya. Jadi 38,5 dikurang 24,5 menghasilkan 14 cm kuadrat. Jadi luas tembereng adalah 14 cm kuadrat. Oke teman-teman, kita sudah selesai. Gimana nih, kalian udah dapat berapa? Berapa yang benar dan berapa yang salah? Oke, cukup sekian dari saya. Tapi aku punya soal bonus yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan. Oke, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.